Terus nyala TV-nya, dia nyamperin TV-nya, tiba-tiba kita dikasih lihat nih, ada pintu kebuka, ada yang jalan juga. Itu seremnya serem banget sih. Hai and welcome to The Flick, bareng gua, Rabi Romero. Dan di belakang kamera ada Hani. Di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas penampahan Veronica. Film ini dirilis pada tahun 2017 dengan genre horor dan misteri. Untuk sang saudara masih sama nih Han, kayak filmnya Dead Sister, karena kan ini masih satu universe, yaitu si Paco Plaza, salah satu saudara yang emang benar dari Spanyol juga nih. Film-film beliau yang pernah kita tonton yaitu ya Sister Dead. Baru banget kita kemarin bahas itu Han ya. Dan juga beberapa film yang lainnya yang pernah aku suka banget yaitu Rec. Rec itu salah satu film dengan found footage tapi lebih menegangkan lah. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani silakan. Film ini mengangkat kisah tahun 1991 di Madrid. Saat itu Veronica merupakan seorang gadis remaja yang tengah ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal dunia. Veronica hidup bersama ibu dan ketiga adiknya dan dia harus mengurus ketiga adiknya. Veronica dan teman-temannya lalu bermain Ouija untuk berkomunikasi dengan kerabat mereka yang sudah meninggal. Tetapi saat proses permainan itu terjadi, mereka malah mengundang arwah yang salah yang justru membahayakan Veronica dan keluarganya. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Sekarang kita akan memasuki pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Jujur Han, di awal-awal tuh aku rada skeptis sama film ini karena aku ngerasa dari vibe-nya, dari lighting-nya itu, ini tuh kayak film Spanyol Amigos gitu. Kayak apa, telenovela gitu loh gitu. Gitu. Jadi tidak di awal tuh kayak tidak terasa film horornya gitu. Iya. Kayak ceria-ceria aja gitu. Kayak aku mikirnya kayak, wah ini film horor apa kayak film apa another drama school gitu loh gitu. Kayak malah jadi kayak cerita Sandwich Generation gitu nggak sih? Iya diliatin kan betapa dia ngurusin adik-adiknya segala macam gitu. Cuman ternyata semua ini berubah ketika sudah memainkan papan Ouija gitu. Nah, by the way, mumpung kita masih di awal Han, mungkin aku bahas di Sister Narcisa dulu sih Han. Okay. Di sebuah video sebelumnya, karena kita pernah bahas film namanya Sister Dead. Ini masih satu universe dan si Sister Narcisa pun ada lagi di film ini. Tetapi sayangnya nggak guna sih ini orang. Ini orang ya, kayak aku expect kan gini, kita berdua, gua sama Hani nonton dulu Sister Dead, baru nonton film Veronica. Kita ekspektasi kalau di Sister Dead kan si Narcisa ini punya peran yang begitu penting gitu. Pemeran utamanya dia. Dia yang bisa menyelesaikan sebuah kasus yang ya gitu. Aku kira di film Veronica dia tuh bisa jadi sosok penyelamat gitu. Iya, maksudnya technically ya dia benar ngasih saran sih, cuman ya udah gitu. Aku kira dia tuh punya peran penting. Iya, aku kayaknya cuma bentar doang gitu. Jadi kalau kita nonton Veronica dulu ya, terus ke Sister Dead itu tuh jadi kayak kenapa jadi dia nih buatin sequelnya gitu. Maksud aku harusnya kalau mau tuh lebih cocok ya kalau aku nonton Veronica dulu, lebih cocok untuk yang dibikinin apa namanya? Spin-off ya? Menurut aku kalau aku nonton Veronica dari awal, lebih cocok yang dibuat di spin-off-nya itu adalah si detektif. Terakhir. Itu mungkin masih lebih kayak, karena terakhirnya dari dia kan. Iya. Kok si Suster Narcisa ini kayak, dia kayak gak ada peran penting gitu. penting, cuman gak, kontribusinya kurang aja gitu. Iya, maksudnya tidak sebesar kontribusinya di film Sister Dead gitu. Iya. Dan aku kira dia akan memberikan mungkin ke ilmu lebih lah gitu. Jadi penangkal, jadi penyelamatnya si Veronica. Taunya ya udah cuman ngomong-ngomong doang, udah gitu beres. Dan juga kita kerasa karakter development-nya si Sister Narcisa. Iya. Beda banget sama Sister Dead. Banget. Kalau misalkan di Sister Dead, Narcisa itu yang care sama anak-anaknya. Gimana caranya dia pengen nyelamatin anaknya, gak pengen anaknya kenapa-napa. Kalau di sini, ada yang ngikutin kamu hati-hati ya udah gitu doang gitu. Sambil ngerokok ngudut kayak naon sih. Aku juga bingung, aku kayak ini siapa yang salah sih? Maksudnya kayak karena kita nontonin Sister Dead duluan, jadi kerasa banget perbedaannya. Iya, mungkin kalau kita nonton Veronica dulu juga tambah lebih berasa nggak sih? Iya, tambah berasa kayak
Atau bahkan bisa bikin kita jadi bingung sih kan. Iya, iya. Kok di Veronica dia nggak bantu-bantu padahal kan dia punya kekuatan ini gitu segala macam. Iya. Terus juga lebih apa ya, mungkin kayak ada gap di mana nggak diceritakan gimana bisa si Sister Narcissa itu jadi jutek gitu loh. Iya. Itu kayak nggak ada cerita, nggak ada gap menceritakan itu. Gitu. Iya, tidak ada kisah di antara ketika muda sampai jadi tuanya itu nggak ada gitu. Iya. Jadi ya sangat disayangkan aja sih buat aku yang pertama tentang si Sister Narcissa ini. Nah, terus dari segi cerita, ini cenahma ya, cenahma cerita film ini based on police report. Jadi bisa jadi kemungkinan besar ini cerita nyata atau bisa juga ini cuman tadinya benar cerita nyata tapi didramatisir aja gitu. Cuman nggak ada yang tahu. Cuman cenahma ini based on police report gitu sih. Nah, terus lanjut ke poin cerita. Ada film barat namanya Ouija juga. Ceritanya sama kayak gini lah, dia main Ouija, terus ada yang ngikutin, nggak bisa terbebas, dead gitu. Ya ini sama sih kayak gitu sih ya. Oke, iya. Aku sebenarnya masih bingung sama film ini. Karena aku tuh belum nemuin alasan yang kuat kenapa siapa namanya? Veronica. Si Veronica yang diincer. Kenapa Veronica yang diincer? Karena kayak di situ kan namanya 3 ya. Iya ya. Si Veronica, Rosa sama Diana. Tapi kenapa si Veronica gitu? Itu yang aku masih belum dapat jawaban pastinya. Aku udah nunggu dari awal film sampai tengah film gitu ya. Tapi mungkin pas di ending ya mungkin tetap tidak mendapatkan penjelasan, dan juga mungkin karena memang film ini based on true story ya katanya. Jadi kan ya pasti ada cerita-cerita yang kita belum tahu alasan jelasnya detail-detail kenapa. kecil lainnya lagi gitu. Iya, berarti ini bukan film yang emang bisa dikarang gitu kan. Jadi ceritanya kayak gimana. Kalau aku sih ngerasa kenapa Veronica yang diincar, karena Veronica yang manggil, karena si Diana kan dia pengen manggil arwah pacarnya kan, tetapi dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa persembahan. Sedangkan Veronica kan bawa foto ayahnya, persembahannya. Jadi buat aku sih lebih make sense kenapa Veronica yang diincar, karena dia satu-satunya yang membawa penumbalan itu, bukti foto bukti fotonya itu maksudnya kenangan terkuat gitu. Iya, kenangan terkuatnya itu. Jadi lebih mengarah ke Veronica sih. Jadi mungkin kalau misalnya yang udah ada yang nonton mungkin bisa komen lebih jelasnya gimana. Cuman kalau dari gue pribadi mungkin karena ya dia yang mau persembahan sih. Iya. Dan pas banget ketika itu gerhana itu kan ngelakuinnya. Dan mungkin itu kebodohan mereka sih. Atau mungkin dia memang paling tulus pengen meminta. Karena kan lain pacarnya, tapi si Diana juga udahannya bisa pacaran sama yang lain. Bisa juga gitu, bisa sih. Karena kan ayahnya jadi emotional touch-nya gitu ya. Bisa jadi sih, cuman tidak dijawab dengan jelas sih sebenarnya. Nah, kita ngomongin juga masalah papan arwahnya nih Han, Ouija-nya ini. Buat aku, scene ketika Ouija-nya itu masih kalah sama pemanggilan arwah di Haunting in Venice. Oh iya, Haunting in Venice serem banget. Jujur di sini ya, pas scene yang Ouija yang maksudnya sama teman-temannya bukan yang terakhir, buat aku tuh biasa banget sih. Aku bingung apakah ini sebenarnya kita harus ngerasa tegang atau apa sih gitu. Karena aku ngerasa itu template aja sih. Tiba-tiba gelasnya gerak, udah pecah, udah gitu. Jadi tidak ada bumbu-bumbu dramatisir, bumbu-bumbu horor itu nggak ada di situ sih. Iya, aku juga ngerasa di situ awalnya jadi kayak nggak terlalu serem filmnya gitu. Ini kayak ini serem nggak sih ini filmnya? Jauh lebih serem Sister Dead kan? Iya. Walaupun ternyata memang film ini tuh kayak bukan film horor yang kayak tadi kamu bilang kan, vibe-nya tuh beda, lighting-nya beda, jadi tambah dengan adegan Ouija-nya seperti itu, jadi di 20 menit awal tuh aku ngerasa ini kayaknya nggak serem-serem banget. Iya, aku kayaknya flop deh gitu. Tapi setelah papan arwah selesai itu gimana Han? Kenapa? Oh, pas itu seremnya tuh perlahan-lahan. Yes, Iya, benar. dia masih sama. Mungkin karena aku nontonnya Sister Dead dulu ya. Sister Dead ternyata dan Veronica tuh masih sama vibe yang dibawa oleh sutradaranya ketika memunculkan horor. Dan horornya itu tuh simple, yang mungkin terjadi di dunia nyata, bisa jadi. Ya, tapi serem banget kalau gimana ya, hal yang menurut aku tuh ini tuh sederhana tapi mengerikan gitu. Iya. Mungkin gini sih kalian, kalau dari aku tuh seremnya itu bukan ketika setannya muncul. Iya. Bukan ketika jump scare-nya, tetapi balik lagi sama kayak Sister Dead,
justru build up momennya lah yang paling serem. Iya, Contohnya bener-bener. ketika, tau gak sih, malam-malam tiba-tiba TV-nya nyala, Iya, itu serem. terus Veronica-nya, itu malam pertama kan kalau nggak salah? Iya, malam pertama. Heeh. Terus nyala TV-nya, dia nyamperin TV-nya, tiba-tiba kita dikasih lihat nih, ada pintu kebuka, Iya. ada yang jalan juga. Itu seremnya serem itu banget serem sih. banget sih. Tapi begitu eksekusinya, tiba-tiba di belakang udah biasa gitu. Iya, Kita iya, udah tahu karena ada yang ngikutin gitu. Tapi Iya. yang paling serem tuh ya ketika build up momennya gitu. Iya, yang bikin kita kayak Duh, ada ternyata ada nih, gitu, gimana? gimana sih, kayak diem dulu sejenak, merhatiin, terus kayak ternyata ada Ada gitu. nih. Tapi justru yang kayak gitu pas eksekusinya jadi biasa aja. Iya. Jadi kelihatan oh ya udah gitu ada belakangnya Kayak ternyata. udah ancang-ancang Udah ancang-ancang kita jadi udah siap gitu. Mm-mm. Jadi ya seremnya tuh bukan di jump scare-nya itu sih. Iya. Tapi lebih ke pas build up momennya itu kita benar-benar diliatin persisnya. Kalau misalkan kayak Denan deh. Denan itu tiba-tiba muncul gitu, jump scare kaget. Kalau itu ya udah kita dikasih lihat setannya jalan gitu. Itu sih yang bikin serem sih. Iya, Oh, terlalu. paling itu sih yang tiba-tiba malam pertama yang tiba-tiba ayahnya muncul. Oh iya, Terus yang di mimpi iya, itu. itu serem. Itu serem Itu banget. serem sih. Cuman ya udah ketika ayahnya jalan pelan-pelan buat aku udah lama-lama berkurang gitu sih Iya, horornya. iya. Jadi ya dibilang horornya biasa aja. Tapi build up momennya itu yang luar biasa sih yang bikin serem. Yang aku bingung tuh, aku lihat di internet, film ini katanya film horor. Iya, aku juga sepanjang sempet baca masa. Aku sih. juga agak bingung horor, tapi mungkin yang bikin jadi horor adalah karena ini kemungkinan based on true story. Kalau menurut aku Iya. itu sih yang bikin jadi seremnya ya. Tapi kalau misalnya secara konteks filmnya aja ya, Iya. tanpa ada Emil itu buat aku nggak sehoror itu sih. Iya, nggak Maksudnya sehoror. seram Pasti- paling seram gitu buat aku kayak Iya, nggak iya. deh. Nggak sih lebih serem, masih lebih serem kayak Insidious. Iya. Nggak sih menurut aku Kalau ya. nggak mau paling simpel Paranormal Activity. Iya. Itu jauh lebih serem dibanding film ini gitu. Walaupun dia cuma pakai kamera doang ya. Iya. Makanya buat aku kalau misalkan dari konteksnya film ini doang, kayaknya buat jadi terseram kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalkan ditambahin based on true story, Jadinya ya kita jadi kayak wah kayaknya jadi serem mikir juga ulang. nih gitu kalau kita ngalamin gitu. Jadi itu dia, jadi kita udah ngomongin cerita, Serna Sisa. Paling ada beberapa scene Hansi yang aku suka kayak scene ayunan. Oh. Entah kenapa ya, aku suka banget dengan Paku Plaza ini dengan kamera movernya sih. Iya benar-benar. Unik aja gitu, ketika ayunan tuh kayak kita benar-benar kayak dibikin ikutin ayun, gitu. iya. Terus ada juga ketika scene dia maju, tapi orang lain malah mundur gitu. Oh, yang mana ya? Aku nggak ngerti. Ada yang pas dia udah ketemu Diana sama temennya si Rosa, pestanya Rosa. Yang dia jalan terus ada buku gitu. Di bawahnya buku. Bukan sebelum itu, justru sebelum itu. Sebelum itu ya? Sebelum kan setelah itu bahkan. Setelah itu. Jadi ketika dia lagi jalan tiba-tiba ada dianya. Oh iya, dia juga ya. Itu unik sih, jadi kayak itu serem. ini orang maju atau mundur sih gitu. Iya, Itu menandakan kalau misalkan dia itu sebenarnya udah di dunia yang kebalik. Iya. Dan sih aku mikirnya kenapa? Karena dia itu ketika dia maju, yang lain mundur, aku mikirnya berarti ini bukan badan dia lagi gitu. Iya. Karena ternyata ya yang udah nonton pasti udah tahu kalau misalkan ternyata badan dia diambil alih dan perlahan diambil alih gitu. Iya. Terus Iya sih. yang terakhir sih yang aku juga adalah scene yang muter-muter main oja lagi tapi di rumahnya terus sambil nyanyi. Kameranya tuh muter gitu. Iya, itu keren. Itu keren sih, aku suka sih. Iya. Kamera movementnya kayak muter. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Paling muter gini. Kayaknya si sutradaranya emang kayak gitu ya. Di Iya, Suicide iya. juga gitu kan. Di Dia main film Rek permainan juga iya kayak kamera. gitu sih, An. Apa? Rek. Oh iya, dia juga. Kamera Bahkan- movementnya. Rek kan bahkan phone footage gitu. Jadi benar-benar kita jadi kameranya gitu. Jadi kita benar-benar ngandelin kamera movement gitu. Iya. Walaupun emang di ending nggak ada apa-apa sih. Walaupun aku ekspektasi ada sesuatu gitu kan. Cuma ternyata ya udah kayak gitu-gitu doang sih. Iya, dan juga jangan lupa ininya tahu apa ya, makeup artist ya jatuhnya ya. Makeup Karena artist, iya, ada iya. adegan dia si Veronica digigit tangannya sama adeknya. Nah, itu kayak real banget. Iya Real itu. tau gak sih? Itu kayak sama kayak direct juga, zombie-zombian gitu. Oh iya gitu. Heeh. Iya emang. Jadi padahal gue. kayaknya scene ini kayaknya mirip banget gitu sih. Jadi kayaknya untuk scene-scene yang darahnya kayaknya udah
udah terpercaya lah gitu. Iya, dan aku suka visualnya ketika yang dia jalan abis dari itu party Diana ya. Oh iya. Terus ada dia tuh kayak jalan di sebuah buku yang menjelaskan tentang OIJ-nya itu. Yang apa kata-katanya tuh Apa ya aku lupa. you have to do right what you did wrong gitu. Iya, itu keren sih. Itu keren sih karena kan ya itu pasti editan, cuman kayak keren aja gitu visualnya ngatain kayak gitu. Aku nggak kepikiran hal itu terjadi di film horor. Oh, oke. Itu menandakan buat aku kayak itu dipikirin dia gimana caranya gue nyelamatin sama adik-adiknya. Iya, dia berusaha buat nyelamatin adik-adiknya. Nah, paling terakhir dari akuan, aku bingung. Tahu nggak sih ada satu scene di mana adiknya kan disuruh gambar. Iya. Sijil gitu kan sebuah petanda. Nah, terus si adiknya gambar yang lain. Yang terakhir. Pertanyaan aku, nggak mungkin dong itu di-shoot kalau misalkan itu tidak membuat sebuah maksud tertentu gitu. Iya. Aku mikirnya, apakah si setannya ini nggak mau pergi gara-gara ada sigil itu, simbol itu? Mungkin. Iya sih. Iya, kayak itu kayak belum diperjelas. Mungkin gini, udah diperjelas tapi kita nggak ngerti artinya. Bisa nggak jadi ditranslatein ke bawahnya nggak sih? Kan di-shoot tuh lama. Iya. Apa tulisannya, tapi dalam bahasa Spanyol kan. Iya. Jadi aku kayaknya sih mikir, aku dia salah. kayaknya sih itu sih yang justru hantunya nggak mau pergi gitu. Iya. Karena kalau misalkan yang satu lagi kan itu buat penangkal. Kayaknya yang satu ini buat penguat justru gitu. Karena emang beneran gak mau lepas kan itunya. Iya. Sih. Jadi itu dia pembahasan Movito kali ini. Kalau buat gue pribadi, kalau lu pengen nyari film horor yang cukup beda, coba deh lu nonton film ini. Karena ini mengadakan jumpscare-nya halus, tapi horornya itu justru bukan ketika eksekusinya gitu, tapi ketika beletapan atmosfernya. Tapi sisanya ya tempel-tempel aja sih sama kayak Sister Death sih kata akuan. Iya. Kalau buat kamu gimana? Iya, sama sih kalau kita mau nyari Sister Death dan Veronica adalah dua film yang menampilkan horor dengan sisi yang berbeda dibandingin horor-horor biasanya ya. Di sini ada visualnya main, itu yes. soundnya dan lain-lain itu sih. Jadi intinya sih lebih menonjol visualnya dibanding horornya. Iya, menonjol visual dibanding horornya. Tapi buat aku sih lebih suka Sister Death sih dibanding ini. Tapi jujur aku lebih suka Veronica sih dibanding Sister Death. Lebih jelas ceritanya, lebih unik lah ceritanya gitu. Oh iya. Soalnya kalau Sister Death benar-benar template banget. Kalau ini ya masih ada ya uniknya lah gitu. Kalau aku secara visual lebih suka Sister Death. Iya, kalau visual mah jelas Sister Death. Iya, aku lebih suka Sister Death. Kalau secara cerita, kayaknya aku balik deh. Kalau secara visual, aku lebih suka Veronica. Oh iya. Tapi kalau secara cerita, justru aku lebih suka Sister Death. Maksudnya lebih jelas gitu loh. Alasannya kenapa bisa jadi terjadi gitu. Kalau Veronica tuh masih banyak yang belum diceritakan. Pertanyaan itu sih. Jadi cukup berbeda sih kalau misalkan gue pribadi, gue sukanya visual ke Sister Death. Tapi cerita Veronica, kalau Hani lebih suka ceritanya si Sister Death, visualnya di Veronica. Iya. Jadi ya, setelah lu sendiri yang menentukan mana yang lebih bagus. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.